Selamat pagi pemirsa. Sudah lebih dari 4 bulan penyanderaan pilot Susi Air Kapten Philip Mark Mertens oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua tidak kunjung tuntas. Kabar terakhir menurut Polda Papua, pemerintah setempat telah menyiapkan dana untuk membayar tebusan. Tepatkah pemerintah mengabulkan permintaan KKB atau masih ada cara lain agar tidak ada nyawa melayang sia-sia di bumi Cendrawasih? Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi hari ini Selasa 4 Juli 2023 dengan tema mengakhiri konflik Papua bersama saya Leonard Samusir. Dan Anda semua para pemirsa bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group, Yaman Saragi. Bang Yaman, selamat pagi. Pagi, Bung Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Ini kita bicara mengakhiri konflik Papua dan dengan pro dan kontranya ya, Bang Yaman ya. Apakah kemudian harus memberikan permintaan dari KKB atau tidak? Editorial pada pagi ini diberi judul mengakhiri konflik Papua. Ini terkait dengan penyanderaan hampir 5 bulan ya, Bang Yaman ya. Pilot Susi Air Kapten Philip Mark Mertens. Ada sebagian orang yang mengatakan ya selamatkan dia apapun yang terjadi. Tapi sebagian yang lain mengatakan masa satu orang itu mengorbankan semua orang yang lain? Bagaimana, Bang? Enggak. Kita ini kan negara yang menghargai HAM kan, hak asasi manusia. Ya. Warga negara apapun itu, kita harus selamatkan. Satu nyawa itu sangat tidak boleh diukur dengan materi. Jadi saya sangat pendapat, ya kita lah ya, Media Group sangat pendapat penyelamatan Kapten Philip ini sangat penting. Prioritas utama, dengan cara apapun. Tentu tidak, yang nggak boleh kalau kita menjual kedaulatan negara. Karena permintaan dari KKB itu kan salah satunya merdeka, Bang. Kalau mereka minta Papua merdeka, pasti kita tolak. Kalau itu kita lawan. Dengan cara apapun. Dengan kekuatan militer pun kita lawan. Mereka minta senjata? Tidak kita kasih juga. Tidak boleh. Apapun caranya. Tapi kalau minta tebusan, itu kan negosiasi namanya. Itu taktik ya? Itu taktik. Strategi. Kan. Hanya saja, kalau kita memenuhi, katakanlah mereka nuntut 5M. Kita berikan, jangan ini kali terakhir aja. Jangan sampai ini dijadikan modus juga. Untuk ke depan. Nanti kali ini kapten pilot, besok lusa mungkin ada pejabat yang disandera atau ada macam-macam kan. Ini nggak boleh terjadi. Nah, itu yang harapan saya ya, menangani Papua ini tidak boleh setengah-setengah. Masalahnya Bang Yaman, ada orang yang khawatir bahwa kalau uang itu diberikan, uang tebusan jadi semacam ATM, Bang. Bukan hanya sekali makanya ini saja. Ini kali terakhir. Nah, itu dia. Nah, jangan boleh, ini nggak boleh menjadi modus. Baik, bagaimana memastikan itu kita akan bahas, Bang Yaman, dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Selasa 4 Juli 2023 mengakhiri konflik Papua. Mengakhiri konflik Papua. Sudah lebih dari 4 bulan penyanderaan pilot Susi Air Kapten Philip Mark Mertens oleh kelompok kriminal bersenjata di Papua tak kunjung tuntas. Kabar terakhir, menurut Polda Papua, pemerintah setempat telah menyiapkan dana untuk membayar tebusan guna membebaskan pilot berkebangsaan Selandia Baru tersebut. Selain meminta uang tebusan, KKB menuntut Papua merdeka dan pemberian senjata. Namun, Pemda hanya mau mengabulkan tebusan 5 miliar rupiah. Menurut Presiden Joko Widodo, proses negosiasi untuk membebaskan sang pilot masih berlangsung. Pemberian uang tebusan maupun perundingan hanyalah salah satu cara dalam sebuah kasus penyanderaan. Opsi lainnya adalah pengerahan kekuatan bersenjata. Tanpa meremehkan kemampuan polisi dan tentara, kita tentu tidak mau jalan terakhir yang ditempuh karena berisiko dapat menimbulkan korban, entah itu si sandera, aparat keamanan, maupun pihak pelaku penyanderaan.
Jalan perundingan mungkin yang paling ideal. Namun, negosiasi ini haruslah menjadi langkah awal untuk mengakhiri gejolak-gejolak di Papua. Pemerintah harus sedikit bersikap rendah hati mendengarkan keluhan masyarakat setempat. Dana otonomi yang selama ini digelontorkan, toh faktanya belum membuat mereka bebas dari kemiskinan. Mungkin dengan jalan dialog, bisa dicari titik temu bagaimana mengelola wilayah di ujung timur kepulauan ini dengan cara lebih bermartabat. Akan tetapi, sekali lagi, negosiasi ini hanyalah salah satu opsi. Itu pun dengan syarat pihak penyandera, dalam hal ini KKB, juga mau bersikap rendah hati dan tidak mau menang sendiri. Biar bagaimanapun, nasib masyarakat Papua secara keseluruhan juga harus dipikirkan. Jalan kekerasan bukanlah satu-satunya solusi untuk menciptakan kemakmuran di Papua. Perbedaan kepentingan hanya dapat diselesaikan melalui meja perundingan. Terkait uang tebusan untuk membebaskan sang pilot, jika itu langkah yang dipilih, lakukanlah. Tapi bukan berarti cara itu mengindikasikan aparat lemah. Opsi itu hanyalah salah satu cara agar kasus ini tidak berlarut-larut. Biar bagaimanapun, penyanderaan ini mengusik rasa kemanusiaan. Namun, hendaknya ini jangan menjadi modus pemerasan berikutnya. Itu tidak ada bedanya dengan aksi kriminal. Pihak KKB harusnya juga bersikap gentle dan jangan memanfaatkan warga sipil sebagai tameng. Jika menculik sipil untuk mendapat uang tebusan menjadi kebiasaan atau modus KKB, pemerintah tentu tak bisa tinggal diam. Segala bentuk ketidakpuasan semestinya dapat dibicarakan dengan baik-baik. Asalkan, sekali lagi, kedua belah pihak mau sama-sama meredam ego. Seperti kata pepatah, menang jadi abu, kalah jadi arang. Betapa sia-sianya peperangan. Hanya dengan dialog yang adil, jujur, tulus dan bermartabat, Papua akan terbebas dari kekerasan dan kemiskinan. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait dengan editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan saat ini sebelum kita berdiskusi, Bang Elman, kita mau bertanya dulu. Saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan peneliti isu Papua dari BRIN, Adriana Elizabeth. Bu Adriana, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leonard. Ya, Bu Adriana, kita melihat ada opsi yang kelihatannya mungkin akan diambil oleh pemerintah. Dalam hal ini Polda Papua sudah mengatakan akan memberikan uang tebusan yang diminta oleh KKB. Tapi banyak juga yang mengatakan itu jangan dilakukan, karena itu akan bisa menjadi semacam mesin ATM, mereka khawatirnya begitu. Kalau Anda lihat, Bu Adriana, untuk menyelamatkan Kapten Philip ini, apakah itu bisa dilakukan untuk saat ini, dan bagaimana memastikan itu tidak menjadi modus yang akan dipakai oleh KKB, Bu? Kalau tebusan itu kan bisa jadi salah satu alternatif memang ya dalam proses negosiasi pembebasan sandera gitu. Tapi artinya kan apakah KKB juga mau menerima tawaran itu? Kan itu ya persoalannya gitu. Kalau dia tidak mau kan juga harus dicari cara lain gitu. Oh, kan itu salah satu dari 3 tuntutan KKB, Bu. Mau dong kalau diberikan tebusan? Saya dapat informasi lain, soalnya mereka tidak mau uang sebetulnya. Mereka kan permintaannya tetap satu itu ya, gitu. Nah, artinya kan sebenarnya gini ya, harus ada proses yang jelas sih. Artinya sebetulnya siapa sih tim negosiatornya yang diutus oleh pemerintah gitu ke sana gitu. Nah, artinya kalau mereka juga bisa menerima atau bisa tidak menerima tim negosiasi itu gitu. Nah ini kan prosesnya memang agak-agak rumit ya, dan mungkin saya harus juga tegaskan di sini bahwa proses pembebasan sandera itu beda dengan penyelesaian konflik itu sendiri gitu. Betul. Nah, cuma memang KKB memanfaatkan momentum ini atau konflik ini untuk bernegosiasi meminta tuntutan politik itu gitu. Nah ini yang menurut saya KKB juga harus paham bahwa ini tidak bisa dicampur aduk gitu. Bahwa harus ada proses pembebasan sandera, setelah itu baru bernegosiasi secara politik gitu. Tidak boleh dicampur begitu ya, Bu ya? Tidak boleh.
Dalam teorinya lah ya paling enggak itu tidak bisa gitu. Dan tidak mungkin atau tidak masuk akal menukar Sandera dengan meminta merdeka, itu nggak akan bisa itu. Ya, kalau kemudian pemerintah kan kelihatannya cenderung hanya mengabulkan yang tuntutan uang ya Bu, tapi permintaan senjata dan kemerdekaan itu tidak akan diberikan. Kalau ini kemudian tidak berubah kedua belah pihak, kalau Anda lihat apakah akan bisa berakhir dengan baik-baik saja pelepasan dari Sandera ini, atau seperti apa Bu Adriana? Kan waktu yang diminta kan tinggal beberapa hari ya, karena kan kalau nggak salah per bulan lalu lah. Nah artinya ya harus disiapkan skenario terburuk. Artinya apa? Ya Sandera itu akan meninggal gitu, akan mati dengan cara apapun ya. Artinya apakah karena tidak tahan lagi cuaca di Papua yang dingin, apalagi dia sendiri juga sakit kan posisinya sebetulnya. Baik. Nah kemudian ataukah karena ada kotak senjata misalnya. Iya. Bu Adriana, sebetulnya kalau kita melihat KKB Bu, nanti kita berharap tentunya bisa sedamai mungkin ya penyanderaan ini. Tapi kalau bicara KKB-nya, itu sebetulnya betapa kuatnya mereka di sana atau seperti apa kalau Anda lihat Bu? Kuat dalam arti begini, mereka kalau dalam bahasa kelompok mereka berjuang ya, kalau pemerintah bilangnya mereka memberontak gitu. Nah mereka kelihatan semakin konsisten gitu dengan gerakannya, dengan tuntutannya segala macam. Artinya mereka memang menunjukkan bahwa mereka tuh eksis gitu. Tapi tentunya berapa lama ini bisa dilakukan harus kita ukur juga gitu. Nah, satu yang mungkin memang harus juga dipahami ya tentang antropologi perang Papua. Apakah misalnya dalam konteks ini kita perlu mengerahkan pasukan besar-besaran sementara mungkin tidak harus melakukan itu gitu. Nah, negosiasi-negosiasi ini harus juga memperhitungkan nilai-nilai tradisional Papua sebetulnya. Bagaimana bisa bernegosiasi, karena kadang-kadang kita konteksnya memang terlalu umum ya, sementara kita tidak paham persis karakteristik di sana gitu. Bu Adriana, ini pertanyaan terakhir Bu, kalau sebagai orang yang lekat atau dekat dengan masalah Papua, saran Anda apa untuk kemudian kita benar-benar bisa mengakhiri konflik Papua dengan sedamai mungkin dan dengan secepat mungkin kalau bisa Bu? Saran Anda apa Bu? Saya kembali ke pertemuan 2017 ya antara Presiden Jokowi dengan tokoh-tokoh Papua yang hadir di istana pada waktu itu, bahwa Presiden sudah menyepakati adanya dialog sektoral. Nah sayangnya persiapan itu tidak pernah tuntas, kemudian komunikasi antara Papua dan Jakartanya juga tidak intens gitu. Jadi itu tidak pernah terrealisasi. Nah kalau mengopi proses perdamaian di Afrika Selatan ya memang harus melalui proses dialog untuk menuju rekonsiliasi. Ya, kita memang masih terus berjuang, tapi kita harap apa yang kita sampaikan ini bisa menyumbangkan untuk mengakhiri konflik Papua. Ibu Adriana Elizabeth, peneliti isu Papua BRIN, terima kasih Bu untuk mencerahkan kami. Selamat pagi. Selamat pagi. Kalau melihat alotnya ini, negosiasi ini Bang Elman, lalu kemudian kan kita juga tidak tahu apakah seperti yang tadi dikatakan Bu Adriana, KKB-nya mau hanya menerima 1 dari 3 tuntutan. Kira-kira solusinya apa? Ya sebetulnya kan uang tebusan itu kan salah satu bentuk negosiasi kan. Strateginya kan. Yang pasti kita sudah pagari dulu ya. Permintaan senjata udah pasti harga mati tidak. Ditolak. Papua Merdeka harga mati tidak bisa. Kita hanya main di satu ini aja, yang tebusan kan. Nah, kalau memang tebusan ini tidak mereka mau, tentu kita cari lagi bentuk lain. Opsi lain untuk apa gitu. Bisa membebaskan Kapten yang pasti yang 2 itu sudah nggak bisa gitu kan. Nah, kalau ngotot-ngototan, tadi kan Bung Leo kan tanya kira-kira apa. Kalau saya sih pikir begini, ini juga KKB ini nggak bodoh. Dia tidak akan mau menembak si Kapten Philip ini. Karena dia berharga ya? Karena dia ini kan pertukaran. Ini mahal kan. Tetapi jangan lupa,
kalau dia bunuh ini si Philip ini akan merusak reputasi dia di mata negara-negara tanda kutip ya yang selama ini mendukung Papua Merdeka. Jadi jadi pemerintah kita pun tahu itu. Jadi nggak semudah itu, tapi tidak sepelik itu juga yang dihadapi oleh pemerintah kita. Kita tahu. Kita tahu bahwa dia nggak bodoh. Jadi ini coba kan, dia ultimatum. Kalau tanggal 30 Juni tidak diberikan, tanggal 1 dia mati katanya kan. Sekarang sudah tanggal 4. Tidak mati juga kan. Tapi kalau itu dia lakukan, seluruh dunia pasti akan mengecam dia. Memang ini KKB ini harus kita lenyapkan ini. Kan ini dia nggak mau ini. Dia tetap menjaga ada simpatisan dari negara-negara tertentu. Berarti gitu, KKB berhitung juga nih Bang ya? Oh berhitung. Nah yang dia kan melakukan katakan gertak sambal kata orang Medan. Dia gertak kita. Dia pikir pemerintah kita juga bisa digertak. Ya kita nggak usah gertak dia, tapi kita tetap bilang oke, kalau juga mau ya kita cari lagi bentuk lain. Tapi yang ini jangan ya. Kalau ini harga mati nih. Ini kalau kau tuntut ini, kita bisa tutupkan juga dari sini gitu kan. Bu Adriana tadi mengatakan Bang Eman bahwa negosiasi pembebasan sandera ini adalah sebenarnya satu bagian kecil saja dari mengakhiri konflik di Papua. Tapi kalau kemudian pembebasan sanderanya tidak berhasil, kan pertanyaan besar juga bagaimana konflik Papua bisa diakhiri. Tapi kita harus jeda dahulu Bang Eman dan bisa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Bang Eman, kita mau mendengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Bogor, Jawa Barat. Ada Pak Raden. Pak Raden, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi Pak Raden. Silakan Pak, pendapat Anda Pak, bagaimana kita bisa mengakhiri konflik Papua? Mungkin di bagian awalnya bagaimana kita bisa menyelamatkan sandera Kapten Philip. Kalau menurut Anda seperti apa Pak Raden? Halo? Menurut saya, iya Pak. Silakan Pak. Ini menurut saya ini harus dialog. Ini menyangkut sosbud politik semua, sosial budaya politik hukum. Karena saya pernah 10 tahun lah di Papua, yaitu Papua dan Papua New Guinea. Ini harus dialog, karena semua rakyat masyarakat Papua itu menginginkan merdeka, Pak. Seluruh, Pak. Itu seluruh. Cuma ini hanya politik mengatakan orang-orang politik itu hanya meremehkan. Tapi mungkin harus diperiksa lagi ya Pak Raden ya, karena karena ini kan Pak, belum tentu juga. Karena saya pernah bertemu dengan salah satu pimpinan OPM di Papua New Guinea. Oke. Tapi kalau menurut Anda Pak Raden, apa yang terjadi sekarang ketika Kapten Philip ini akan dicoba diselamatkan, ketika pemerintah mau memberikan tebusan, tapi senjata dan kemerdekaan tidak akan diberikan. Anda setuju atau tidak dengan itu Pak Raden?
Jadi gini Pak, kalau menurut saya hentikan kekerasan. Ini hentikan harus dialog Pak. Oke. Ini termasuk dialog, kekerasan ya? Kalau TNI masuk. Baik, gitu. Baik. Ini harus dialog. Karena maaf ya Pak, saya pernah tinggal sana. Yes. Bukan hanya masyarakat, tapi tokoh agama sudah mendukung semua. Itu harus dikedepankan dialog. Terima kasih Pak Raden di Bogor, Jawa Barat untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Raden ada pemirsa Metro TV di kawasan Pejaten, Jakarta. Ibu Ong Meihua. Ibu Ong, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Bang Eman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana Ibu Ong menurut Anda mengakhiri konflik di Papua? Anda setuju bahwa ya tidak apa-apa strategi memberikan tebusan, uang tebusan itu salah satu untuk menyelamatkan Kapten Philip atau seperti apa pendapat Anda? Iya, dialog kan terus-terusan diberikan Bang Leo. Tetapi mereka kan menuntut bukan untuk membebaskan si Sandra ini, akan merdeka. Lah kita kan sudah merdeka. Kita kan mereka yang mau merdeka. Oke. Lah ya mereka kan negara suatu bukan negara, tapi kan itu satu kesatuan begitu. Iya. Nah kan. Jadi Anda tidak setuju ya bahwa tuntutan itu akan dipenuhi? Tidak setuju ya kalau untuk merdeka ya, Bu Ong ya? Kalau saya mengatakan tidak setuju, untuk apa? Baik. Kalau umpamanya tebusan diberikan, tapi kan sampai tanggal 1 Juli, toh Philip masih hidup. Memang mereka ini bukan apa Bang, menyandra. Karena mereka tuntutan untuk merdeka itu untuk apa gitu loh. Karena di Papua itu kalau orang pendatang itu akan dibunuh Bang. Loh kan mereka ini apa... beberapa kali kejadian ya, tidak selalu begitu maksudnya kan Bu Ong ya? Oke. Iya, jadi untuk itu untuk apa mereka mau merdeka? Tumpas saja KKB ini. Jangan KKB dikatakan... Kenapa tidak dikatakan teroris? Ini kan pemberontak namanya, Bang. Baik, itu pendapat Ibu Ong. Sampai habis. Ya. Oke, terima kasih Ibu Ong di Pejaten, Jakarta Selatan untuk pendapat Anda. Selamat pagi. Di belakang Ibu Ong Meihua ada Pak Ujang di Pandeglang, Banten. Pak Ujang, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ujang, bagaimana pendapatnya? Bagaimana kita bisa mengakhiri konflik di Papua? Silakan Pak Ujang. Ya, menurut saya sebenarnya KKB itu udah berulah dari tahun berapa ya. Pesan saya, pemerintah Indonesia kurang tegas. Mereka ntar ada lagi, misalkan minta lagi, ada lagi. Terus-terusan seperti itu. Jadi menurut saya ya Indonesia harus tegas, ditumpas aja. Beres. Itu aja mungkin. Baik, terima kasih Pak Ujang di Pandeglang, Banten untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Ini dilemanya kan Bang Elman, ketika mungkin sebagian pemirsa, sebagian masyarakat sudah geram begitu ya, dan keinginannya adalah tumpas saja, beberapa tadi mengatakan begitu. Tapi kan di dalam proses itu nanti akan ada pertumpahan darah, mungkin juga akan dipakai lagi untuk mengatakan ini adalah pelanggaran hak asasi manusia bagi rakyat Papua. Bagaimana Bang? Pertama, saya mau ingin klarifikasi dulu yang disampaikan oleh Pak Raden tadi ya. Jadi nggak benar semua warga Papua itu ingin merdeka. Jadi yang ingin merdeka itu hanya segelintir aja. Hanya mereka berisik. Jadi yang tidak mau merdeka ini memang senyap dia. Sehingga seakan-akan kesannya jadi ingin merdeka semua karena berisik sekali yang mau. Sangat berisik sekali ini. Yang jumlahnya sedikit. Dan memang dan mereka pandai menggunakan media sosial kan. Media sosial. Jadi ya tapi jadi pendapat Pak Raden tadi itu nggak benar, itu keliru itu. Nah kalau Papua ini tadi kan banyak ingin udah tumpas saja gitu kan. Kalau itu mah gampang. Bisa ya? Bisa. Tapi kan kita kan ini pemerintah ini kan tidak mau orang yang tidak berdosa ikut berdarah-darah kan. Tidak ada, sebisa mungkin tidak ada pertumpahan darah di sana. Karena yang ingin saya katakan kan sebetulnya kan hanya beberapa gelintir ini kan. Tapi karena berisik dan kebetulan ada juga tanda kutip negara-negara yang memang mensupport. Sehingga kesannya jadi banyak. Kesannya jadi banyak. Sebetulnya sih nggak ada artinya sebetulnya. Maka itu saya sih menyarankan, kan
sekarang kan sejak tahun 2017 kan dana otsus itu kan digelontorkan kan nggak tanggung-tanggung. Mungkin dari 2017 sampai 2022 mungkin hampir 50 triliun yang sudah kurang lebih ya kan? Yang sudah dikucurkan hanya lewat dana otsus loh. Dana otsus belum dana lain ya. Nah, jadi hanya sekitar 50 triliun. Jadi sebetulnya cukup banyak. Ya. Karena penduduknya juga nggak seberapa kan. Nah, oleh karena itu memang karena pemerintah juga sudah menambah ya, melakukan pemekaran wilayah. Okay. Sekarang kan menjadi 6 provinsi. Total 6 provinsi di Papua. Tadinya 2, menjadi tambah 4 menjadi 6. Nah, penambahan provinsi ini mestinya juga harus lebih mendekatkan pelayanan masyarakat dari pemerintah kan gitu kan. Kan begitu kan. Dan target mensejahterakan masyarakat Papua itu akan lebih cepat. Karena ada pemerintahan yang lebih banyak. Yang lebih dekat ke masyarakat. Ditambah lagi dana otsusnya juga cukup besar. Nah, hanya saja memang kita harapkan dana otsus ini harus diawasi dari sen. Dari sen sampai sen ke sen itu jangan ada 1 sen pun yang dinikmati oleh segelintir orang. Karena kita sedang melihat juga ada dugaan kasus korupsi yang dilakukan. Sekarang kan ada kepala daerah, gubernur aktif sedang diadili sekarang ini kan. Ini kan ini fakta kan. Kita nggak tahu bersalah atau tidak, tapi kan diduga kan gitu. Diduga dia korupsi kan gitu kan. Nah, harapan kita ke depan tidak ada lagi model Lukas NMB ini kan gitu kan. Sehingga seluruh kepala daerah, seluruh pejabat yang ada di Papua itu betul-betul berfungsi untuk melayani masyarakat. Jangan seperti yang konon katanya ya. Kalau sudah pulang dari Papua, katanya, saya nggak tahu, udah pasti kaya raya katanya. Maksudnya yang pulang dari Papua ini siapa nih Bang? Kalau ada pejabat yang pulang dari Papua, makanya sekarang kan, kok kaya banget dia katanya kan. Saya pernah dengar sih itu. Kok kaya banget? Wah, dia 5 tahun dia di Papua katanya kan. Oh, pantas. Wah, makanya dia sekarang enak dia ikut ada anaknya atau apanya masuk kepala daerah. Karena bejibun itu harta katanya. Saya nggak tahu kebenarannya ini kan. Nah, tapi coba ini dicari tahu kebenarannya. Kalau ini benar, ini jangan terulang. Betul. Jangan sampai ada kesan pejabat yang ditugaskan atau pejabat yang diangkat di Papua selesai menjabat kaya raya. Sehingga artinya kan adalah uang untuk masyarakat untuk membangun kok malah masuk ke oknum. Itu yang sebetulnya yang menambah kecemburuan sosial di Papua. Itu juga yang menyebabkan orang Papua itu merasa terjajah. Jadi marah ya? Marah-marah. Jadi kan tiba-tiba Leo Samosir menjadi pejabat di sana. Leo akan dituduh, wah ini kolonial baru ini katanya. Penjara baru lagi nih. Ini penjara dan penjajah. Okay. Nah ini kan makanya dengan menambah pemekaran 4 provinsi menjadi 6 provinsi, nggak ada lagi alasan yang membuat Papua itu terbelakang. Itu pendekatan kesejahteraan, Bang. Tapi kalau ketika kita belajar dari kasus penyanderaan Kapten Philip, kan ada tanda tanya besar soal keamanan di sana, Bang. Ini yang saya mau katakan. Yang kedua, karena ini ada pemekaran 4 provinsi, sekarang ini kan Kodam misalnya. Komando daerah militer ini kan baru ada 2. Ada Papua, ada Papua Barat. Nah, karena ada tambahan 4 provinsi, maka menurut saya sangat masuk akal kalau negara juga menambah minimal 2 Kodam di sana. Setidaknya ditambah 2 lagi. 2 Kodam. Berarti kan 2 Kodam tambah lagi Korem, tambah lagi Kodim, tambah lagi Koramil. Turunan-turunan di bawahnya ya. Ada batalion, ada brigade infanteri, ada brigade ini kan gitu kan. Nah, tambah lagi misalnya Poldanya juga harus ditambah sesuai dengan administrasi pemerintah daerah. Jadi tambah 4 lagi. Berarti jadi 6 Polda, 4 Kodam. Dengan pendekatan pemerintah daerah, penempatan keamanan ini, menurut saya seluruh Papua itu akan dijepit. Bang, tapi pertanyaannya begini. Personel-personel yang akan mengisi tambahan pemerintahan baik sipil, militer maupun kepolisian itu
itu akan datang dari mana? Karena kalau saya menempatkan diri saya sebagai orang Papua misalnya Bang, mungkin ya, saya akan merasa, wah ini makin banyak lagi nih orang dari luar Papua datang, kami makin nggak dapat apa-apa nih. Akhirnya bisa jadi mau bebas lagi Bang, bagaimana Bang? Bukan begitu. Sabang Merauke itu kan NKRI. Harusnya sama ya? Merah putih. Jadi siapapun yang akan ditugaskan di Papua, ya orang merah putih, tiba-tiba nanti satu saat misalnya, ini kan juga, kan orang Papua jadi Pangdam di Bukit Barisan juga biasa. Itu sudah pernah terjadi. Sudah pernah terjadi kan, Kapolda Sumatera Utara, orang Papua, biasa aja. Jadi ini nanti ke depan mestinya gitu. Nah, sebetulnya ini tidak perlu terlalu menambah banyak personil, karena kodam-kodam yang ada yang misalnya di Sumatera, di Jawa ini, tingkat ancamannya tidak terlalu berat. Nah, ini kan bisa dialokasikan. Jadi dibagi-bagi untuk menambah kodam, juga Polda. Nah, sambil jalan nanti kalau memang masih ada perlu penambahan, sambil jalan aja. Tapi dengan adanya 4 kodam di Papua, 6 Polda di Papua, menurut saya KKB ini akan kejepit ya. Jadi dia terisolasi dan mudah mendeteksinya. Karena KKB ini jangan Bung Leo menganggap KKB ini terisolasi, dia menyatu dengan masyarakat. Saat ini ya. Nah, tapi kalau ada tambah kodam, tambah korem, tambah kodim, tambah koramil, tambah babinsa, waduh, ini membuat mereka kan akan sesak napas. Baik. Tidak perlu dengan operasi militer. Pertanyaan besarnya Bang, apakah itu akan bisa dilakukan saat-saat ini atau kapan? Karena kan sekarang kalau kita lihat situasi, kita sudah sangat heavy dengan politik, dengan pemilu Bang. Tapi kita harus jeda lagi dan bisa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia. Segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Elman, kalau bicara soal waktu ya untuk kemudian mensejahterakan orang Papua, saudara-saudara kita di Papua, supaya konflik di sana berakhir, apakah memang waktunya saat-saat ini bisa dilakukan Bang? Tadi rencana pemekaran wilayah, termasuk Kodam, termasuk Polda, atau nanti jangan-jangan harus menunggu seusai pemilu 2024? Ya kan, pemerintahan ini kan tidak pernah cuti kan. Harus terus ya? Tidak ada istirahatnya kan. Dan dia kan berlanjut kan. Ya pemilu, pilpres ya pilpres. Tapi tetap pembangunan kan nggak boleh terhenti. Jadi kalau menurut saya tidak perlu harus menunggu selesai pemilu. Menurut saya itu begitu ini segera bentuk kodam. Karena sekarang ini kan ada wacana juga kan. Wacana beberapa kali disampaikan oleh Kepala Staf Angkatan Darat kan. Bakal ada penambahan kodam. Nah, menurut saya skala prioritas ya Papua. Karena kalau di daerah lain, menurut saya sih bukan tidak perlu, tapi belum cukup alasan gitu ya. Tidak urgent ya. Tidak urgent lah. Tidak mendesak. Tidak mendesak. Tapi kalau penambahan kodam di Papua sangat urgent. Penambahan Polda di Papua sangat urgent. Kenapa? Karena memang saya katakan tadi kan KKB ini kan kelompok kriminal bersenjata ini kan nggak seberapa. Jumlahnya maksudnya? Jumlahnya nggak seberapa, aja segelintir. Hanya persoalannya mereka ini kan menyatu di masyarakat. Sehingga kadang-kadang sulit kita membedakan ini KKB, ini non KKB. Nah, yang bisa mendeteksi itu kan memang kalau di militer itu kalau kita kan ya babinsa itu yang ada di koramil itu. Karena mereka yang paling dekat di antara masyarakat. Karena itu yang terendah. Itu namanya ujung tombaknya tentara itu kan ada di Binter. Bintara teritorial. Nah ini yang ahli nih. Sangat bisa mendeteksi 24 jam. Dia tahu ini. Karena hidupnya di antara mereka. Rakyat, Nah kalau ini nanti mereka itu tersebar di hampir seluruh desa, menurut saya KKB ini akan kejepit. Jadi saya tidak setuju KKB ini dilakukan pendekatan katakanlah militer dalam pengertian operasi militer DOM. Penumpasan begitu. Penumpasan tidak perlu. Mendatangkan Kodam, mendatangkan Polda itu akan membuat mereka kecut.
Bahaya kita ini. Dan juga lebih permanen, Bang, karena kan permanen. Ada di situ kan. Ada di situ. Kalau daerah operasi kan ada waktunya. Ada waktunya, jadi mereka nggak dipindah-pindah. Nah, mungkin tetap ada penugasan dari kodam-kodam lain ya, secara periodik. Misalnya batalion dari Mamatang Siantar, batalion 122 itu ya. Sekali-sekali taruh di sana, di embedded di sana kan. Tapi nggak apa-apa. Tapi batalion organik sudah ada di sana, yang tetap permanen di situ untuk mengawasi. Jadi kalau misalnya ada katakanlah secara koordinasi pendekatan security, pendekatan keamanan, pendekatan kesejahteraan yang berfungsinya para bupati, para gubernur, camat, untuk mempercepat pembangunan di Papua, menurut saya tidak ada alasan lagi buat mereka untuk merdeka. Tidak ada alasan lagi mereka untuk macam-macam. Jadi kalau sekarang ini masih ada beberapa gelintir, yang segelintir ini akan lama-lama akan punah ini. Terkait dengan, singkat saja Bang, terkait dengan Sandra ini yang akan dilakukan dan harus segera dilakukan, selain tadi memberikan salah satu tuntutan mereka, apakah memang negosiasi atau pendekatan lewat tokoh-tokoh adat, tokoh agama di sana bisa dilakukan? Kalau menurut saya peran tokoh agama, tokoh masyarakat, terutama tokoh gereja, itu sangat penting untuk digunakan. Maka itu kita mohon para tokoh gereja, tokoh masyarakat, tolonglah bantu pemerintah untuk segera melepas Kapten Philip ini. Karena kalau ini terlalu lama, saya nggak khawatir dia tembak. Saya nggak khawatir. Tapi kan daya tahan kemanusiaan kita juga kan bicara, kasihan juga dia. Dari hutan ke hutan, kesehatannya juga bisa terganggu. Nanti jangan-jangan dia nanti akan terganggu, dia mengembuskan napas bukan karena ditembak, karena memang kondisi alam yang membuat kesehatannya menurun. Jadi menurut saya tolonglah para tokoh masyarakat, tokoh gereja terutama, mari kita lakukan pendekatan kemanusiaan kepada KKB ini. Lepaskan itu. Baik, kita harap itu bisa berakhir dengan damai dan juga konflik Papua secara keseluruhan juga bisa kita akhiri. Bang Elman Saragih, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Bang. Pemirsa, kita berharap bahwa konflik di Papua bisa diakhiri dan kita juga berharap bahwa Kapten Philip bisa diselamatkan. Apapun harus kita lakukan dengan pendekatan keamanan, namun juga yang paling penting adalah kesejahteraan bagi rakyat Papua. Saya Leonard Samosi berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia. Metro TV.